Ketemu lagi dengan Kalinda dan Kak Jessica di sekolah minggunya GBI Salemba. Apa kabar Kak Jessica? luar biasa. Kalau Kalinda sendiri Puji Tuhan, luar biasa. Dan kakak percaya setiap adik-adik yang di rumah pasti dalam keadaan sehat, baik, dan pasti penuh dengan sukacita. Nah, hari ini kita mau ibadah nih adik-adik. Kita udah mau mulai. Nah, kalau udah mulai ibadah, udah gak boleh lagi yang namanya tidur-tiduran, nggak boleh lagi main HP, gak boleh lagi lari-larian, dan juga nggak boleh ngobrol ya. Nah, kita mau mulai nih adik-adik. Tapi kita mau mulai dengan apa kak? Ya. Oke, kakak undang bangkit berdiri. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Kita mulai ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Ui, 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 ui. Yes, 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 yes. Nah, sebelum kita muji Tuhan, kita mau doa dulu ya adik-adik. Ayo Kak Jessica. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah hari Minggu Tuhan. Kami bersyukur dan sebentar kami ingin memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan kami punya semangat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk menari buat Tuhan? Siap Pasti. untuk melompat buat Tuhan? Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu,
sukacita banget. Haleluya. Tapi sekarang kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi muji Tuhan. Sekarang adik-adik boleh duduk, papa mama juga boleh duduk. Kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ayo adik-adik, bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu
Engkau baik, sungguh baik dan sangat amat baik. Tuhan, terima kasih, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi sama Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap adik-adik yang ada di rumah. Setiap yang mendengar, kami percaya pengurapan Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo prajurit Kristus. Wah, senang sekali hari ini Kak Ida ketemu lagi nih sama kalian. Udah siap semuanya untuk dengar firman Tuhan? Mau tahu nggak ceritanya? Hari ini Kak Ida mau cerita tentang seorang penjahat yang dibenarkan. Loh, kok bisa ya? Penjahat kok dibenarkan ya? Nah, makanya mesti dengerin baik-baik. Yuk semuanya duduk manis. Yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya. Cerita Kak Ida hari ini diambil dari Lukas 23 ayat 32 sampai 36. Juga dari Roma 3 dan 4. Nanti boleh dibaca ya. Nah, sebelum Kak Ida cerita nih, Kak Ida mau tanya dulu nih. Ada yang tahu nggak artinya anugerah? Apa? Ada yang bilang anugerah katanya teman sekolahnya. Oh, bukan anugerah yang itu. Oh iya, mungkin kalian punya teman sekolah namanya anugerah ya. Tapi yang Kak Ida tanya anugerah yang lain nih. Coba yang kelas besar mungkin tahu anugerah apa ya? Apa? Oh, katanya anugerah itu pemberian. Oh, bener banget, pinter, mantap ya. Benar banget, anugerah itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita umatnya. Atau kadang orang menyebutnya sebagai kasih karunia. Nah, hari ini Kak Ida mau kasih tahu, orang yang jahat itu dia mendapat anugerah, makanya dia dibenarkan. Selengkapnya, yuk dengar cerita kakak ya. Jadi adik-adik, kita semuanya ini adalah orang yang berdosa. Masih ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kita adalah keturunan mereka, sehingga kita semuanya sudah berdosa. Lalu bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Apakah kita harus berbuat baik? Tentu saja. Tapi apakah dengan berbuat baik kita menjadi masuk surga? No, tidak bisa. Perbuatan baik tidak bisa membuat kita masuk surga, adik-adik. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada satu orang yang bisa melakukan itu. Siapa dia? Ada yang tahu? Yang pasti, siapa? Kak Ida. Tentu saja bukan. Pasti bukan Kak Ida. Lalu siapa dong kalau gitu? Orang itu namanya, ya bener banget namanya Yesus. Tadi ada yang jawab tuh, pinter, jempol. Namanya Yesus. Yesus itu adalah orang yang tidak ada salahnya. Pemuka agama mencoba mencari-cari loh kesalahan dia. Dicari-cari kesalahannya, dicari-cari kejelekannya. Tapi tidak dapatkan satu kejelekan sedikit pun. Tidak dapatkan satu kesalahan sedikit pun. Tapi mereka tetap saja loh adik-adik. Mereka tetap saja mengolok-olok Tuhan Yesus. Mereka tetap saja mencaci Tuhan Yesus. Mereka tetap saja tidak suka dengan Tuhan Yesus. Bahkan banyak orang waktu dulu mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Begitu adik-adik. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah bersalah sedikit pun. Tuhan Yesus tidak ada salah sedikit pun. Tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Tidak ada, karena Tuhan Yesus sempurna. Tapi mereka begitu membenci Tuhan Yesus. Sehingga kemudian Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus disalib bersama dengan para penjahat. Aduh.
Padahal Tuhan Yesus tidak ada salahnya. Tuhan Yesus disalib bersama para penjahat adik-adik. Di situ ketika Tuhan Yesus disalib bersama para penjahat di Bukit Golgota, tahu nggak adik-adik? Orang-orang tetap mengolok-olok dia. Orang-orang tetap mencaci maki dia. Tapi Tuhan Yesus marah tidak? Tidak marah. Tuhan Yesus membalas tidak? Tidak membalas. Tuhan Yesus mengata-ngatai mereka balik gak? Tidak juga. Tuhan Yesus bahkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus adik-adik? Tuhan Yesus bahkan mendoakan mereka. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat." Tuhan Yesus baik sekali ya adik-adik ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau Kak Ida nih pasti rasanya pengen marah, pengen balas. Tapi Tuhan Yesus punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Sehingga Tuhan Yesus mengampuni semua orang yang sudah berbuat mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mencaci Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus, memfitnah Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus tidak marah dengan mereka. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni mereka semuanya. Dan tahu tidak adik-adik, di salib itu ada dua penjahat kan? Ada dua pencuri kan? Pencuri yang satunya mengolok Tuhan Yesus. Kalau engkau memang anak Allah, selamatkan dirimu. Tapi pencuri yang satu lagi, ketika dia dengar Tuhan Yesus berdoa, mendoakan mereka yang telah berbuat jahat kepada Tuhan Yesus, dia kemudian timbul hatinya dengan penyesalannya adik-adik. Dan dia berkata demikian kepada temannya, "Kita ini memang layak untuk dihukum. Kita ini memang layak untuk disalib karena kita memang bersalah. Tapi lihat, dia tidak bersalah. Dia tidak berdosa. Dia tidak seharusnya disalib. Dia tidak seharusnya ada bersama dengan kita." Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, nanti kalau engkau di surga, engkau ingat aku ya." Dan tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus berkata kepada penjahat atau pencuri yang satu ini, "Hari ini juga engkau akan ke Firdaus bersamaku." Wah, tepuk tangan sekali lagi dong. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus melihat hati penjahat yang sudah bertobat itu. Dan akhirnya penjahat itu dibenarkan karena anugerah dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan anugerahnya, sehingga penjahat itu kemudian dibenarkan dan bisa masuk surga. Nah, adik-adik, tidak ada bedanya dengan kita. Kita semua udah berdosa. Kalau kita misalnya berbuat sebaik-baiknya supaya kita dibenarkan, gak bisa juga. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita semuanya supaya kita diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Aku akan pergi ke surga untuk menyediakan rumah bagimu." Jadi kita punya rumah di surga. Terus kita melakukan kebenaran untuk apa dong? Kita melakukan kebaikan, melakukan kebenaran karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga kita melakukan kebenarannya, sehingga kita melakukan firman-Nya. Gitu adik-adik, mau tahu? Yuk kita baca yuk di Roma 3 ya, ayat 23. Nih, kita baca sebentar ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam kasih Kristus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa.
Jadi kita semuanya sudah dibenarkan karena kasih karunia atau anugerah dari Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Karena itu kita semuanya mesti melakukan firman-Nya supaya kita bisa menjadi saksinya, supaya kita bisa mengabarkan kabar keselamatan ini kepada banyak orang, ya, supaya makin banyak orang diselamatkan. Ya adik-adik, haleluya, puji Tuhan, kita sudah dibenarkan. Kita yang tadinya berdosa, kita dibenarkan karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Yuk, yang mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita berdoa ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kaidah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik kepada kami semuanya. Terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Sehingga kami semuanya yang sudah berdosa, kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu, sehingga kami dibenarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena itu kami mau hidup seturut akan firman-Mu. Kami mau untuk lebih lagi dekat padamu, lebih lagi hidup serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi saksi-Mu, sehingga kami menjadi surat terbuka bagi banyak orang dan membawa banyak orang datang kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dan bisa memperluas kerajaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia dipulihkan dari virus Omikron, agar Indonesia maju. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami akan berdoa pada David, Bu Rita, dan Kakak Eca. Tuhan sertai, Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah ibadah. Berkati adik-adik di rumah, berkati papa mama yang di rumah Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.